Ini ada pertanyaan, Mr. G, tolong saya dibikinkan konten atas pertanyaan betina saya kok di bawah terus. Nah, ini belakangan malah turun bulu, mabung. Perlu ditarik atau dibiarin saja di kandang? Jadi kita jalan-jalan ini ke Purwakarta karena ada beberapa teman yang harus saya kunjungi. Nah, di hotel ini saya kepingin sedikit bikin unggahan masalah beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya menyapa dulu. Yang pertama, Sayade 77, selamat pagi Pak Sayade. Ini ada pertanyaan, Mr. G, tolong saya dibikinkan konten atas pertanyaan betina saya kok di bawah terus. Nah, ini belakangan malah turun bulu, mabung. Perlu ditarik atau dibiarin saja di kandang? Nah, saya langsung jawab aja. Jadi sebelum saya menjawab ini, mungkin Mas Sayade perlu lihat lagi. Jadi waktu menjodohkan itu prosesnya seperti apa? Apakah sudah dalam tanda kutip betul atau tidak? Kalau saya lihat case-nya seperti ini, biasanya ini penjodohannya kurang lama. Jadi kurang lama bisa disebabkan banyak faktor, salah satunya betinanya masih muda, jadi belum berahi. Jadi kalau kita ngomong ideal betina bisa mulai dijodohkan itu di antara umur mulai ditempel atau mulai proses penjodohan itu di 7-8 bulan lah, kurang lebih. Jadi nanti mulai proses ditempel kurang lebih 1 bulan, terus betinanya dilepas dulu 2 minggu sampai 1 bulan sampai dia berani tidur di sangkar kotaknya jantan yang masih di dalam kotak. Jadi jangan langsung dilepas. Itu mungkin seminggu atau 2 minggu, semakin lama semakin baik ya toh, baru jantannya dilepas. Jadi kita nunggu betinanya berahi dulu. Nah, salah satu tanda-tanda betina berahi ini, kalau saya tunggu sampai dia ngangkat sarang. Ngangkat sarang itu bikin sarang untuk bertelur. Jadi saya biarkan aja, itu tanda-tanda mulai berahi. Terus yang kedua, syukur-syukur dia mau nelor dulu. Jadi nelor tanpa dikawini, itu malah juga lebih bagus. Biarin aja, seandainya nelornya sekali, 2 kali, 3 kali, dia mulai ngeram, nanti kepas turun, telurnya dicabut. Nah, telurnya dicabut, dikasih waktu 1-2 hari biar dia makan nutrisi bagus. Setelah itu jantannya dilepas, ditungguin. Jadi kalau analisa saya ini, betinanya takut karena memang jantannya galak sekali atau memang betinanya yang belum berahi. Jadi kembali kuncinya di betina. Kalau betina berahi pasti tinggal dikawin saja, dia ngeper-ngeper dikawin saja.
Jadi itu yang apa namanya pertanyaan Mas Zayadih 77. Jadi di luar ini kita ngomong betina dalam kondisi bulu bagus ya. Kita ngomong dari bulu bagus dulu. Jadi bukan trouble bulu. Kalau trouble bulu dia terbang nggak bisa, pasti di bawah. Nah itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Zayadih 77. Terus pertanyaan kedua, kalau mabung turun bulu itu baiknya di kandang atau ditarik? Lihat kasusnya. Dalam ini lihat kasusnya seperti ini. Kalau mabungnya bareng atau sebelumnya itu memang dia sudah jodon permanen, jadi betina jantan ini mabungnya bareng, nanti bulu baru bareng, produksi bareng. Nah kalau itu bisa di kandang, bisa, dengan catatan memang tidak ada induan lainnya. Jadi contoh kata Mas Zayadih punya 5 pasang, kandangnya 5, ya sudah, taruh aja di situ, biarin. Jadi lebih aman seperti itu. Tapi kalau punya pasangan yang lain, kalau saya kan memang kandang saya lebih sedikit, pasangan saya banyak, jadi saya tarik pasti. Gitu, saya tarik, saya isi kandang baru. Nah, kalau ditarik memang proses mabungnya lebih cepat. Mungkin mulai mabung full bulu ya 2-3 bulan lah. Kalau kita ngomong standar, akan bulu 4 bulan, 4-5 bulan mungkin sudah mulai produksi lagi. Tapi kalau kita biarin di kandang agak lama biasanya. Biasanya mungkin bisa 5-6 bulan. Ya, tergantung ini, tergantung apa? Tergantung di Mas Zayadih juga. Nah, cuman kalau kasusnya cuman salah satu, jantannya aja atau betinanya saja, itu bisa diambil juga. Mau diambil jantannya boleh, diambil betinanya boleh, mana yang mabung, atau ditarik dulu semua, kasih pemain pengganti, ganti jantannya atau ganti betinanya, itu juga nggak ada masalah. Kita mulai proses penjodohan seperti awal bisa jalan seperti itu. Kalau saya seperti itu juga, jadi tidak harus terpatok jantan ini dengan betina ini. Kalau saya enggak, karena kadang-kadang kalau kita terlalu terpatok jantan A dengan betina B, kalau mabungnya nggak sama, ya kita tunggu sampai besok juga nggak bakal produksi, lama sekali produksinya seperti itu. Jadi pertanyaan tadi saya bisa jawabnya, kalau memang Mas Zayadih kepengen cepet ya ditarik. Tapi kalau Mas Zayadih istilahnya cuman punya kandangnya itu, pas barengan bodolnya, dibiarin aja. Nah itu yang bisa tak sampaikan ke Mas Zayadih 77 ya. Jadi saya bikinkan kontennya aja supaya teman-teman YouTube lainnya juga bisa nonton. Oke Mas Zayadih, ini bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Terus lanjut next, kita ke Mas Yon Kluyur Purbalingga. Selamat pagi Mas Yon Kluyur Purbalingga. Jadi saya bikinkan kontennya juga aja. Mas Yon Kluyur ini tanya, saya itu pecinta murai rumahan Pak, tidak pernah lomba. Saya niat nangkar, apa bisa jual trotolnya? Saya pastikan bisa. Nah, saya pastikan bisa dulu. Tapi sebelum bisa jual, Mas Yon harus bisa ternak dulu. Itu pertanyaan. Itu ininya. Pertanyaannya bisa ternak nggak? Kalau bisa ternak jadi umur 2 bulan pasti saya pastikan bisa jual. Nah masalahnya nanti jual di harga berapa? Itu tergantung indukannya Mas Yon. Jadi saya jawabnya singkat itu dulu. Jadi bisa jualnya, tapi Mas Yon harus bisa ternak dulu. Nah, bisa ternak dulu, mungkin kalau belum pernah ternak bisa lihat unggahan-unggahan saya. Saya sudah ngunggah kurang lebih 70-80 unggahan dari awal. Kalau Mas Yon bisa mengikuti pas senggang, harusnya mungkin kalau secara teori kita lihat YouTube saja mungkin 60% lah sudah bisa menyerap ilmunya breeding. Tinggal nanti 30-40%. Kalau Mas Yon Purbalingga kan dekat, boleh main ke tempat saya, nanti kita lihatkan di kandang saya. Terus tak lihatkan proses penjodohan saya, perlakuannya seperti apa. Jadi nanti bisa lihat langsung lah, kita sharing-sharing. Jadi itu saja Pak Yon Kluyur ya. Jadi Pak Yon Kluyur ini kalau mau perumahan ya monggo rumahan, tapi sebelum ternak harus memutuskan dulu. Mas Yon itu mau main di mana. Kalau mau main di rumahan ya main di rumahan. Cuman kalau kita main di rumahan otomatis harga nggak bisa tinggi. Itu yang tak sampaikan ke Pak Yon Kluyur ya. Bisa menjawab pertanyaannya Pak Yon Kluyur ya. Oke Pak Yon Kluyur, selamat pagi.
Terima kasih sudah setia di YouTube saya. Terus saya next ke pertanyaan ini. Saya nggak tahu Mas, nggak tahu Mbak. Renita Sari Mobil. Selamat pagi, Renita Sari Mobil. Ya, ini pertanyaannya, saya peternak baru Pak, sudah nelor 2 kali kok song, gimana penjelasannya? Jadi kalau memang baru ternak, ya sudah jodoh dulu itu bagus ya, karena step ternak itu pertama kita bisa menjodohkan. Menjodohkan itu dalam arti betinanya tidak diajar jantan dulu. Tapi sebelum jodohkan ini paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contoh kata di usia ini penting. Kalau betina sudah bertelur berarti usianya dia sudah cukup. Nah, tinggal jantannya ini umur berapa? Jantan yang rata-rata bisa diternak ya 1,5-2 tahun lah, itu sudah mulai start bisa dijodohkan. Jadi ini jantannya umur berapa dulu? Kalau betinanya umur setahun sudah nelor, iya betul, karena lebih cepat betina masa berahinya. Tapi jantannya kalau masih muda juga nggak bisa, nggak ngawin dia. Nah, coba dilihat lagi di kandang apakah jantannya ngawin gitu. Lihatnya mungkin biasanya kawin itu pagi atau sore. Kawinnya seperti apa, ngawin enggak? Kalau ngawin biasanya jantannya itu setelah kawin nyekukruk gitu, bulunya ngembang terus kruk. Nah, biasanya seperti itu kalau dideketin. Nah, kalau itu sepertinya ngawin gitu loh. Nah, ini mesti dilihat jantannya ngawin enggak gitu. Tapi step pertama penjodohannya kan sudah jadi. Terus kedua, sudah masuk ke tahap betina mau angkut sarang, sudah pasti ya toh. Tahap ketiga tadi kawin atau enggak ya mesti dilihat nanti hasil akhirnya besok netes atau tidak, kan seperti itu. Terus keempat, bertelur. Nah, ini sudah tahap ke bertelur karena 2 kali song ya toh. Terus kelima, dia mau ngangremin enggak? Biasanya ada yang mau buangin telur kalau kurang kalsium atau keganggu atau apa kan buangin telur. Jadi tahap kelima mau ngangremin enggak? Terus tahap keenamnya mau netes. Nah, kalau mau netes ini berarti dikawin, mau netes. Nah, mau netes ini tahap ke-7. Terus mau ngeloloh enggak betina atau jantannya? Biasanya kalau yang ngeloloh betina. Nah, kalau punya jantan yang mau ngeloloh berarti itu bonus lah, lebih baik pasti. Nah, nanti sampai umur 7 hari kita panen. Tahap ke-8 ya balik ke tahap ketiga, bukan penjodohan, jadi tahap kawin lagi. Nah, itu yang bisa tak sampaikan ke Renita Sari Mobil ya. Jadi mesti dilihat case-nya song seperti apa. Yang pasti ya, satu, kemungkinannya besar jantan tidak membuahi, itu pasti. Nah, tidak membuahinya kenapa? Mungkin faktor pertamanya bisa burung muda, kedua bisa bulunya tua atau bulunya muda, jadi bulunya belum full, itu juga bisa kemungkinannya. Atau bulunya tua, memang dia udah bulu tua mau mabung, itu bisa. Atau satu lagi ini terlalu tua. Nah, kalau terlalu tua juga nggak bisa ngawin ini. Nah, ini penting. Jadi mesti dilihat jantannya. Terus kelima ini kemungkinannya kecil itu jodoh semu. Itu kemungkinannya kecil. Jodoh semu itu apa? Dijodohin jodoh, kelihatannya kawin-ngawin, tapi telurnya song. Bukan kita ngomong bukan mandul dalam tanda kutip, bukan. Jadi ada yang seperti ini, tapi kasus seperti ini kecil. Jadi nggak gede, nggak besar gitu loh. Nah, kalau jodoh semu ini jantannya dijodohin lagi, betina jodohin lagi, biasanya jadi. Saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi ini Bu Renita Sari atau Pak Renita Sari Mobil ya, saya jawab pertanyaannya ini. Terus satu lagi yang nggak kalah penting, pola pakan. Jadi kalau saya menyarankan kita kalau penjodohan itu pagi dikasih cacing dulu. Jadi sore makanan semua ditarik, pagi dikasih cacing mungkin 10-15 ekor. Pola makannya seperti itu supaya apa? Supaya nutrisinya, persiapan kawin dan persiapan telurnya itu bagus. Karena cacing itu bagus sekali. Nah, nanti setelah cacing mungkin jam 10-an kita baru kasih kroto. Setelah jam 12-an baru kita kasih jangriknya. Nah, sorenya ditarik lagi aja. Jadi supaya pagi makan cacing. Tapi nanti setelah dia angrem kita cacingnya tarik, krotonya maju sama jangriknya. Nah, itu kalau saya pola makannya seperti itu. Jadi kemungkinan songnya juga ada karena nutrisinya kurang, itu bisa. Jadi harus kita, kalau kita ternak, nah ini seninya ternak, harus kita cari satu persatu.
penyebabnya apa. Nah, setelah tahu penyebabnya kita bisa antisipasi. Nah, itu yang bisa tak jawab ke Ibu atau Pak Renitasari Mobile ya. Oke, terima kasih sudah setia di YouTube saya. Ketemu lagi di pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, berkah dalam.